Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman semuanya. Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah teman-teman. Sampai hari ini masuk hari ke-8 ya teman-teman ya, berprogram. Alhamdulillah, tetap semangat, makin semangat supaya nanti hasilnya maksimal. Jadi teman-teman harus rajin dan terus mengikuti edukasi kami. Oke, lanjut. Oke teman-teman, hari ini saya akan membahas tentang otot, air, dan lemak di dalam tubuh kita. Tapi kita akan membahas lebih fokus pada otot dan protein. Nah, untuk outline materinya yaitu tentang 3 komposisi utama dalam tubuh adalah ilustrasi otot, air, dan lemak. Kemudian fungsi jaringan otot dan hukum epoch atau afterburn. Nah, komposisi tubuh yang sehat saat akan berprogram menurunkan atau bahkan untuk menaikkan berat badan sebenarnya seperti apa sih teman-teman? Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, ada huruf OAL yang artinya otot, air, dan lemak. Nah, ini teman-teman harus diperhatikan ya. Pada saat ingin menurunkan berat badan dengan mengurangi kalori tapi tanpa memperhatikan nutrisinya yang cukup, kebutuhan air yang cukup, terus tidak memperhatikan protein untuk diberikan ke dalam tubuh. Nah, berat badannya nanti turun. Iya, turun. Bisa. Tapi ya massa ototnya yang terus menurun, kadar airnya juga terus menurun. Tapi lemak akan tetap bertahan di dalam tubuh. Jadi tubuh itu akan sedikit terlihat turun berat badan ya, tapi yang terlihat secara fisik itu tidak segar, bahkan tidak sehat. Jadi kulit kelihatan lebih kering, kusut, pecah-pecah mungkin ya, karena kadar airnya kurang. Nah, berbeda jika kita akan melakukan dengan memperhatikan asupan makanannya yang bernutrisi, proteinnya yang tinggi, kebutuhan airnya disesuaikan dengan kebutuhan tubuh ya, dan kemudian tercukupi lemak sehatnya. Akhirnya akan bergeser tuh keluar tubuh dengan sendirinya lemak-lemak jahatnya. Nah, ini seperti yang sekarang teman-teman sedang lakukan, mengikuti kelas Advance Botram. Jadi kita belajar bagaimana menu yang seimbang yang akan dibutuhkan oleh tubuh kita. Dan kita harus tetap berolahraga yang cukup untuk memenuhi kebutuhan tubuh kita, untuk menjadikan gaya hidup sehat di dalam kehidupan kita. Nah, ini teman-teman, yang ingin menaikkan berat badan juga harus diperhatikan bagaimana kondisi lemak di dalam tubuh. Karena apa? Nah, orang yang harus naik berat badan itu bukan jaminan lemaknya itu berkurang. Bahkan sebaliknya teman-teman, banyak sekali yang terjadi berat badan itu harus naik, ternyata lemaknya pun dia berlebih. Nah, massa ototnya itu yang biasanya berkurang dan kadar airnya juga berkurang. Jadi, baik yang mau naik berat badan maupun yang akan turun berat badan harus diperhatikan nutrisinya, supaya selalu bisa memenuhi kebutuhan tubuh.
ya. Dan itu akan berpengaruh pada otot kita nantinya, ya, masa otot kita terus membaik. Dan kita juga harus memperhatikan air, ya, supaya ditingkatkan dan akhirnya lemak akan berkurang atau bergeser atau dia keluar dari tubuh kita. Dan akhirnya tubuh kita menjadi ideal dan sehat, teman-teman. Oke, selanjutnya yaitu protein makanan membentuk protein di dalam tubuh kita. Nah, pada saat kita memasukkan makanan, mengkonsumsi makanan dengan protein tinggi, itu akan membentuk asam amino di dalam tubuh kita. Dan kemudian diserap oleh tubuh kita dan akan disalurkan ke misalnya ke otak. Nah, fungsinya untuk berpikir lebih cepat atau efektif. Jadi kita tidak mudah lemot ya teman-teman ya. Nah, kemudian disalurkan ke kulit. Nah, kulit kita nantinya akan terus sehat, tidak kusam ya teman-teman ya. Jadi terlihat cerah, lembab, dan makin keren pastinya ya. Kemudian disalurkan ke jantung, yaitu untuk membantu kinerja jantung, dan kemudian disalurkan ke organ-organ lainnya ya, dan juga membentuk sel-sel otot yang sehat di dalam tubuh kita. Nah, untuk mengetahui seberapa banyak kebutuhan protein berdasarkan massa otot di dalam tubuh, itu berbeda-beda ya teman-teman ya. Itu semua kembali lagi tergantung dengan berat badan dan seberapa besar intensitas di dalam bergerak atau berolahraga atau kerja beratnya ya teman-teman ya. Kemudian kebutuhan proteinnya itu untuk orang yang aktivitasnya biasa saja pada umumnya itu dibutuhkan sekitar 1,2 gram dikalikan berat badan ya teman-teman ya. Terus kemudian kalau kita memiliki aktivitas yang sedang, yaitu bisa dihitung dengan 1,5 gram dikalikan berat badan. Nah, itu yang biasanya aktivitas olahraganya itu seminggu 3-4 kali ya teman-teman ya. Kemudian ada juga yang aktivitasnya yang tinggi. Nah, itu biasanya kayak atlet ya, dia harus berolahraga setiap hari, paling off-nya 1 hari ya. Itu membutuhkan protein sebesar 2 gram dikalikan berat badannya ya, seperti itu. Nah, ini teman-teman, fungsi otot ya di dalam tubuh kita itu bisa membantu melancarkan sistem pernafasan kita. Jadi pernafasan kita itu tetap lega ya teman-teman ya, tidak tersengal-sengal atau nafasnya menjadi pendek ya teman-teman ya. Kemudian dengan aktif di dalam beraktivitas sehingga otot kita itu tetap elastis teman-teman ya, dalam bergeraknya itu tidak kaku gitu ya, dan pastinya akan mempercepat di dalam program penurunan ataupun naik berat badan kita ya, dan sangat membantu pada saat masa plateau, yaitu pembentukan massa otot yang sehat ya. Dengan begitu juga bisa menghindari terjadinya diet yoyo teman-teman ya. Misalnya itu ya, diet yoyo itu teman-teman itu bisa turun 5 kilo, tetapi kemudian itu naiknya bahkan bisa lebih, bahkan bisa sampai 15 kilo. Wah, ngeri ya. Nah, itu kita jangan sampai berada di dalamnya ya teman-teman ya.
Dan kemudian biasanya itu teman-teman ya, diet yoyo itu tidak memperhatikan protein yang dibutuhkan oleh tubuh, ya, atau dia hanya mementingkan turun berat badan atau memangkas kalori, teman-teman. Jadi hasilnya biasanya itu tidak sehat dan body tidak bagus, ya, goyor gitu, karena ototnya itu tidak kenceng, ya, tidak padat. Nah, itu misalnya ya teman-teman bisa dilihat, misalkan si A dengan diet yoyo ya, dengan berat badan yang sama dengan si B. Nah, tetapi karena si B itu memberikan asupan proteinnya itu baik dan cukup, ya, pasti akan terlihat beda, teman-teman ya. Secara fisik itu B itu akan terlihat lebih slim, bodinya itu lebih kencang dan pastinya lebih sehat, dan bentuk fisiknya jauh berbeda. Nah, bagaimana massa otot itu terbentuk? Nah, otot tidak akan terbentuk apabila hanya dengan mengkonsumsi protein dalam jumlah yang cukup atau banyak saja. Tetapi kita harus memperhatikan olahraga kita, ya, karena salah satu kunci utama kesuksesan di dalam stimulasi pembentukan massa otot kita. Jadi teman-teman jangan berharap ya terbentuk massa otot hanya memilih salah satunya saja. Misalkan hanya dengan memperhatikan mengkonsumsi protein tapi tanpa olahraga, itu tidak bisa. Jadi harus diperhatikan keduanya, ya. Yang kebutuhan proteinnya ditunjang dan olahraganya juga mendukung untuk terbentuknya massa otot teman-teman, ya, agar tetap sehat dan tetap kencang ya otot kita. Jadi teman-teman harus tetap konsisten dalam memperhatikan protein untuk ke tubuh dan olahraganya tentunya, ya. Nah, ini dia teman-teman yang benar-benar harus kita perhatikan ya, yaitu 20% adalah olahraga dan 80% itu adalah nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Kemudian jangan lupa 100% adalah pola pikir positif kita. Jadi rumus ini jangan sampai terbalik ya teman-teman ya. Bisa sih turun, tapi turun berat badannya itu tidak sehat teman-teman ya. Karena apa? Kebutuhan nutrisinya di dalam tubuh itu tidak tercukupi. Hasilnya body itu tetap tidak shaping ya teman-teman ya. Wajah itu terlihat pucat, tidak sehat, terlihat lebih tua, kulit kering, kusam, keriput ya. Tubuh tidak menjadi energik. Nah, itu tidak sehat pastinya teman-teman. Dan pasti teman-teman tidak mau seperti itu kan? Nah, selanjutnya yaitu hukum epoch atau afterburn. Nah, biasanya setelah kita berolahraga itu secara tidak sadar kita itu mengkonsumsi lebih banyak oksigen teman-teman ya. Itu nafas kita lebih cepat dan lebih banyak menghirup oksigen. Jadi tubuh kita itu akan membakar lebih banyak kalori. Nah, dengan begitu akan terjadi pembakaran kalori yang meningkat ya teman-teman ya. Tidak hanya terjadi pada saat kita berolahraga teman-teman ya, tapi bahkan sampai setelah kita selesai olahraga, bahkan sampai kita berganti aktivitas kita. Misalnya setelah olahraga itu kita duduk santai, terus kemudian kita nonton TV, pegang HP ya, ternyata
tubuh kita ini masih terus terjadi pembakaran, teman-teman. Ya. Nah, itu. Nah, afterburn dengan melakukan latihan beban itu dapat meningkatkan metabolic rate-nya. Pembakaran kalori harian itu sekitar berkurang 50 sampai 150 kalori per hari selama 2 sampai 3 hari. Wow. Ya. Afterburn dengan melakukan kardio biasa itu bisa meningkatkan metabolic rate-nya tuh berkurang sampai dengan 30 kalori selama 1 hari. Nah, proses terjadinya pembakaran kalorinya itu setelah 40 menit sampai dengan 1 jam baru terjadi pembakaran, ya. Kemudian kardio biasa ini baik dilakukan untuk yang memiliki berat badan di atas 25 kilo. Jadi insya Allah ini cukup aman, ya. Jadi teman-teman ini bisa melakukan 1 sampai 2 jam, ya. Dan olahraganya ini misalnya ya jogging, jalan cepat, terus body weight, terus apa lagi ya, endurance dan lain-lain. Afterburn dengan melakukan kardio intensitas tinggi atau HIIT, High Intensity Interval Training, itu bisa meningkatkan metabolisme rate-nya itu 1,4 2 kali lebih banyak daripada kardio biasa, yaitu bisa terjadi pembakarannya itu 1 sampai 2 hari, ya. Dan ini cukup bagus ya untuk yang punya PR 10 kilo masih bisa mengikuti. Tapi tidak disarankan ya untuk teman-teman yang PR-nya di atas 20 kilo. Karena apa? Karena ini sangat riskan ya olahraganya, ya, karena menghindari beban sendiri. Kardio intensitas tinggi ini memaksa untuk heart rate-nya tinggi, ya. Terjadi pembakaran lebih cepat dimulainya setelah 10 sampai 15 menit berolahraga. Contohnya seperti high impact, lari sprint, aerobic step, dan lain-lain. Afterburn dengan melakukan kardio intensitas tinggi atau HIIT, High Intensity Interval Training, itu bisa meningkatkan metabolisme rate-nya itu 1,4 2 kali lebih banyak daripada kardio biasa, yaitu bisa terjadi pembakarannya itu 1 sampai 2 hari, ya. Dan ini cukup bagus ya untuk yang punya PR 10 kilo masih bisa mengikuti. Tapi tidak disarankan ya untuk teman-teman yang PR-nya di atas 20 kilo. Karena apa? Karena ini sangat riskan ya olahraganya, ya, karena menghindari beban sendiri. Kardio intensitas tinggi ini memaksa untuk heart rate-nya tinggi, ya. Terjadi pembakaran lebih cepat dimulainya setelah 10 sampai 15 menit berolahraga. Contohnya seperti high impact, lari sprint, aerobic step, dan lain-lain. Nah, ini dia teman-teman ya, produk yang mengandung protein yang keren banget. Jadi teman-teman sudah konsumsi ya, yaitu Formula One Shake dan PPP. Nah, ini manfaat dari PPP teman-teman. Bisa membangun massa otot kita lebih baik,
kemudian membantu menunda rasa lapar di dalam program, dan membantu kenyang lebih lama. Itu bisa sampai 4-5 jam ke depan. Nah, kandungan di dalam PPP itu sendiri teman-teman ya, 5 gram protein itu setara 1 sendok makan itu memiliki 9 macam asam amino ya. Nah, itu bisa bayangkan teman-teman, keren banget ya. Itu setara dengan setengah butir telur, terus 25 gram daging sapi, 25 gram ikan omega 3, dan 25 gram dada ayam. Kemudian ada 1 sendok makan ikan teri, 125 gram oat, kemudian kandungannya ada setara dengan 2 sendok makan kacang hijau, 100 gram tahu, 50 gram tempe, 200 gram bayam. Wow, semuanya itu belum tentu mengandung 9 amino, sedangkan PPP memiliki 9 amino. Wow, keren ya. Sedangkan makanan tadi kalau dijumlah kalorinya besar banget ya, sedangkan PPP sangat rendah. Jadi luar biasa keren ya. Wah, ternyata sudah di penghujung acara. Alhamdulillah sudah selesai. Insya Allah baiknya itu pasti datangnya dari Allah. Kalau ada kekurangan itu datangnya dari saya. Mohon maaf lahir batin atas kesalahan saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.